Lain baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Itu ada @Chelsea Febiola Pratiwi. Oke, saya Chelsea Febiola Pratiwi kelas 7A mau bertanya, Pak, jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, apakah akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia? Dan jika kebutuhan rohani tidak dapat dilakukan, apa yang akan terjadi di kehidupan manusia? Oke, di sini ada dua pertanyaan ya. Bapak jawab dulu pertanyaan yang pertama. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan primer itu mencakup sandang, pangan, dan papan ya. Jika salah satu kebutuhan tadi saja, salah satu kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan susah ya. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan sampai kematian. Coba bayangkan saja, misalnya kita tidak punya pangan. Pangan kan meliputi makanan, minuman. Nah, kalau kita tidak makan, tidak minum, apa yang akan terjadi pada diri kita? Ya, makanya kebutuhan primer itu juga disebut sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya, jadi jawabannya apakah berdampak negatif terhadap kehidupan manusia? Iya, sangat berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kemudian jika kebutuhan rohani tidak dilakukan, apa yang terjadi? Nah, kebutuhan rohani seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan rohani ini kebutuhan yang dirasakan oleh jiwa manusia. Ya, jika tidak terpenuhi, orang tersebut biasanya akan melakukan hal-hal yang berada di luar batas. Bahkan mungkin mereka bisa stres atau juga mengalami gangguan kejiwaan ya. Bahkan sebenarnya kebutuhan rohani harus didahulukan, karena jika kondisi rohani atau jiwa manusia mengalami sakit atau stres, maka jasmaninya juga akan lebih lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, jadi itu ya jawaban untuk Chelsea Febiola Pratiwi kelas 7A. 2 jempol untuknya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan ada juga yang berupa jasa. Ada yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud. Begitupun ada juga yang untuk memperolehnya itu memerlukan uang. Ada juga yang tidak memerlukan uang. Seperti halnya kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan manusia terdapat berbagai jenis. Oke, yang pertama, menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, ada barang ekonomis. Apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya itu perlu pengorbanan. Pengorbanan di sini maksudnya adalah uang ya. Misalnya sepatu, baju, HP, laptop, motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh barang ekonomis. Untuk memperolehnya kita perlu pengorbanan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya itu tidak perlu pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya adalah sinar matahari, udara, air, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang yang lainnya.
Contohnya nih, kalau kita nggak ada nasi, dapat diganti dengan makan singkong. Jadi, singkong itu dapat menggantikan nasi. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu misalnya gula merah dengan gula pasir. Nggak ada gula merah, kita bisa pakai gula pasir. Selanjutnya mau nulis, nggak punya pena, bisa diganti pakai pensil. Nah, itu merupakan contoh barang-barang substitusi. Selanjutnya yang kedua adalah barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, misalnya nih, motor. Motor tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada bensinnya. Ya, jadi motor dan bensin itu merupakan barang yang saling melengkapi satu sama lainnya. Contoh yang kedua itu kompor. Kompor tidak akan bisa hidup atau tidak akan bisa menyala jika tidak ada yang namanya gas. Kalau tidak ada gas, maka kompornya tidak akan menyala. Nah, itu merupakan contoh barang komplementer. Oke, selanjutnya kita ke menurut tujuan penggunaannya. Alat pemuas kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua juga ya. Yang pertama itu ada yang namanya barang produksi atau juga disebut sebagai barang modal. Nah, barang produksi adalah barang yang dapat menghasilkan barang lainnya. Contohnya nih, mesin, lahan, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap pakai karena barang tersebut telah melalui proses produksi dan siap untuk dipasarkan. Contohnya buku, pena, roti, meja, kursi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang selanjutnya alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama ada yang namanya barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus diolah atau diproses terlebih dahulu. Contohnya adalah padi, kayu, batu bara, biji besi, dan lain sebagainya. Jadi padi itu belum bisa dipakai oleh manusia karena dia masih menjadi barang mentah. Kemudian yang kedua ada yang namanya barang setengah jadi. Apa itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya adalah beras, benang, tepung, kertas, kain, dan lain sebagainya. Nah, kalau padi tadi merupakan contoh barang mentah, dia sudah melalui proses, dia bisa menjadi yang namanya beras. Nah, beras itu termasuk barang setengah jadi. Atau juga kain. Kain itu merupakan barang setengah jadi karena sebelumnya adalah dibuat dulu benang. Nah, itu merupakan barang setengah jadi. Kalau dia sudah menjadi baju, sudah menjadi celana, itu namanya akan menjadi barang jadi. Nah, yang ketiga ini adalah barang jadi. Apa itu barang jadi? Barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya nasi, baju, celana, tas, buku, pensil, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, menurut kalian gimana cara ibu tadi berjualan? Menarik bukan? Kira-kira itu tadi videonya ibunya lagi jualan atau lebih mirip suara sirine ambulan ya? Oke, sebelumnya kita akan belajar dulu nih tentang tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.
Tujuan dari tindakan ekonomi yaitu untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomi dilakukan oleh manusia dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara rasional. Apa itu tindakan yang dilakukan secara rasional? Secara rasional itu maksudnya dilakukan dengan pikiran dan juga akal sehat, agar kegiatan tersebut dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah kegiatan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sebagai contoh nih, seperti seorang pedagang sayur keliling. Mereka melakukan penjualan sayur dengan berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang kedua, motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada diri setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia memiliki keinginan untuk menolong orang lain atau ingin juga membantu sesama manusia. Sebagai contohnya nih, misalnya kalian membantu orang lain dengan cara menyumbangkan baju yang sudah tidak kalian pakai lagi. Kalian juga membantu teman yang sedang kekurangan, membantu para fakir miskin, dan juga membantu teman yang terkena musibah. Selanjutnya, motif yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam penghargaan, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat di sekitarnya. Penghargaan yang dapat kamu miliki bisa berupa ranking atau piala yang diberikan karena kamu berprestasi. Selanjutnya, motif ekonomi yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang telah diperolehnya, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-harinya. Sebagai contoh nih, misalnya seseorang akan membeli sepatu di toko A dengan harga 150.000. Tetapi di toko B harganya 145.000 dan di toko C harganya 120.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli di toko C yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan manusia, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar dan insya Allah akan Bapak jawab pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.